Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bertemu kembali bersama kami, Tito Hadisanto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Yang kali ini akan membawakan video diskusi ke-7 MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada kali ini, diskusi yang ke-7 ini, kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul The Representation of Gender Neutrality in Indonesian Physics Textbook, a Critical Discourse Analysis. Terima kasih atas atensinya, dan mohon maaf apabila masih ditemukan hal yang kurang berkenan pada video kali ini. Mari kita mulai. Pada video diskusi ini, kita akan membahas sebuah artikel yang diambil dari jurnal Tadris, Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, volume kelima tahun kedua, tahun 2020, yang judulnya The Representation of Gender Neutrality in Indonesian Physics Textbook, yang ditulis oleh Surya Gumilar dan Irma Fitria Amalia. Pada artikel ini, rumusan masalahnya adalah, yang pertama, bagaimana representasi gender dalam buku teks fisika di Indonesia. Yang kedua, masalah penelitian ini fokus pada 3 konteks. Yang pertama adalah aktivitas laboratorium, yang kedua aplikasi fisika dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga peran gender dalam keluarga. Metodenya adalah analisis wacana kritis dengan pendekatan feminis post-strukturalis. Nah, kemudian dalam artikel ini ditemukan hasil berupa aktivitas laboratorium, adanya representasi gender dalam aktivitas laboratorium. Sebenarnya, representasi alat atau benda sering tidak menunjukkan gender secara spesifik. Namun, ada elemen visual tertentu cenderung diarahkan pada perempuan. Contoh, ada penggunaan cermin. Ini lebih didekatkan kepada perempuan. Kemudian, adanya upaya menampilkan perempuan sebagai pelaku eksperimen, namun masih terbatas, masih didominasi oleh laki-laki. Kemudian, pada aplikasi kehidupan sehari-hari, aplikasi fisika dalam keseharian, misalkan mixer itu lebih cenderung perempuan, atau sering digunakan oleh perempuan. Sedangkan bor listrik, ini dikaitkan dengan aktivitas laki-laki, ya, aktivitas teknis. Yang kadang-kadang pembagian alat memperkuat stereotip gender tradisional. Kemudian, pada peran dalam keluarga, ada temuan representasi peran dalam keluarga, di mana laki-laki itu memiliki kecenderungan adalah sebagai orang yang bekerja di luar, atau yang memberikan nafkah dalam keluarga. Sedangkan perempuan itu mempunyai kecenderungan untuk sebagai pengasuh anak ataupun ibu rumah tangga, atau tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Meski dalam buku ini disajikan secara seimbang, namun perannya masih tradisional. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apakah dalam textbook ini ada bias gender? Ya, bisa dikatakan ya, meskipun secara jumlah nampak sama atau setara. Namun secara konteks masih terlihat adanya bias gender dalam buku teks fisika. Di mana fisika atau sains masih dikaitkan kuat kepada laki-laki. Kemudian adanya narasi visual yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kepercayaan diri siswa, terutama siswa perempuan dalam sains. Apa sih dampaknya terhadap pembelajaran? Dampak potensialnya dapat menjadikan perempuan menjadi minoritas dalam fisika. Nah, kemudian dampak lainnya juga dapat mempengaruhi pilihan karir untuk kaum perempuan, atau
memperkuat minat belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah representasi yang setara penting agar siswa perempuan melihat fisika itu sebagai bidang yang inklusif atau ya sama saja baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam artikel ini direkomendasikan terutama untuk buku teks dan guru. Yang pertama, untuk buku teks perlu menampilkan lebih banyak perempuan dalam peran ilmiah atau teknis. Kemudian untuk guru, misalkan sering mencontohkan ilmuwan-ilmuwan perempuan lebih banyak. Ya, dalam hal ini adalah Profesor Dr. Adi Utarini atau Ibu Tri Mumpuni. Nah, itu bisa menjadikan contoh perempuan-perempuan yang mempunyai keberhasilan di luar rumah. Kemudian perlu melakukan diskusi stereotip gender dengan siswa dalam pelajaran fisika. Itu mungkin pembahasan kita dalam artikel ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.